Ternyata Suster Enda ini adalah orang suruhannya Galang. Apakah benar demikian? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, sesuai dengan janji Mimin di video sebelumnya, kita akan bahas tentang bagaimana Damar yang pada akhirnya benar-benar kesal dibuat oleh semua kelakuan Suster Enda yang berhasil ngomporin Damar. Tapi tentu bukan cuma itu saja, kita akan melihat bagaimana pada akhirnya ternyata Suster Enda ini adalah orang suruhan dari Galang. Yap, semuanya terjadi karena ada sesuatu yang terjadi tentu aja di episode malam ini. Jadi karena Galang ini tuh sering digagalkan semua rencananya oleh Damar berulang kali, Galang ini berpikir kayaknya mau manfaatin Damar aja, yang mana Damar ini adalah karyawannya Aksa, untuk gimana caranya mengadu domba. Apalagi si Galang itu tahu teman-teman kalau ada konflik antara Aksa dan juga Damar. Dan ini yang bikin kesel ya sebetulnya. Giliran Aksa sama Amira punya rahasia gampang banget didengar sama orang. Tapi giliran orang-orang jahat kayak Damar, kayak Galang, Hilda, Bella punya rencana jahat, Aksa sama Amira susah banget buat bisa ngupingnya. Dan Aksa sama Amira cepat banget. Kesel ya teman-teman, tapi ya udahlah ya. Mau gimana pun juga. Ya udahlah, kita hadapin aja semua ini dengan sangat kesal ya ibaratnya. Tapi mau gimana pun juga Aksa sama Amira bakal tetap kuat kok. Nah, kenapa kecurigaan ini pada akhirnya mengarah kepada Galang? Jadi ada pembicaraan antara Galang dan juga Hilda. Jadi Galang pengen Hilda nih ngebantu Galang untuk bikin gimana caranya Damar dan Aksa tuh terus bermusuhan. Hilda ngerasa tentu aja bakal ngebantu calon suaminya ini, karena ya bagi Hilda nggak ada hal yang lebih penting ketimbang ngebantuin Galang ya. Itu tadi ya, karena Hildanya tuh udah berhasil ibaratnya bener-bener dicuci isi kepalanya oleh Galang, sehingga apapun yang Galang minta ya bagi Hilda bakal tetap dijalanin aja, kecuali kalau Galang sampai main tangan lagi baru Hilda bakal berkhianat. Akhirnya mau nggak mau kan ya udah Hilda menuruti apa yang diminta oleh Galang juga. Dan itu benar-benar berbahaya karena Suster Enda ini bakal terus disuruh sama Galang untuk melakukan semua permintaannya. Sekarang kan udah kebaca dong teman-teman, dengan tiba-tiba Suster Enda datang ke rumahnya Damar, mengintervensi Damar, ngomporin Damar dan juga Nenek. Itu artinya kan memang sengaja banget buat ngadu domba Aksa dan juga Damar. Padahal Aksa dan Damar tuh gak pernah salah apa-apa sebetulnya. Bahkan Aksa dan Damar pun juga kayak sebetulnya bisa jadi bestie lah, bisa jadi temen sebetulnya. Cuman gara-gara hal sepele yang kayak gini bikin semuanya jadi benar-benar berubah. Dan ini cukup ngeselin banget, karena tentu aja ini akhirnya jadi gak mudah kan buat Aksa. Aksa bayangin aja, Aksa ini udah nerima ya kalau Sasa ini anak kandungnya. Padahal emang iya, Sasa ini adalah anak kandung Aksa juga. Dan inseminasi tersebut tuh gak pernah tertukar teman-teman. Udah beres, Aksa ngerasa beres. Ternyata harus ngadepin fitnah yang lain. Harus ngadepin Damar yang mulai jahat. Harus hadapin Galang yang mulai licik dan lain sebagainya macamnya. Wah, ini udah bener-bener ibaratnya tuh udah bener-bener gak masuk akal teman-teman. Karena terlalu banyak konflik dalam satu cerita yang pada akhirnya cuman bikin Aksa pun juga jadi pusing. Masalahnya tuh sedihnya adalah Aksa sama Amiranya tuh udah baik-baik aja. Oke, mungkin Aksa masih cemburu sama Damar, tapi kan Aksa udah gak mau nyalahin Amira, karena kalaupun sampai kenapa-napa Damar ngelakuin sesuatu, berarti emang Damarnya aja nih yang ganjen kan, bukan Amiranya. Jadi ya udahlah. Cuma kan akhirnya karena dikomporin kayak gini, belum lagi ditambahin sama konfliknya Galang, kan akhirnya bikin isi kepala Aksa tuh jadi bercabang. Satu harus mikirin gimana keselamatan Amira dan juga Sasa, tapi di sisi lainnya Aksa juga harus mikirin gimana kelakuannya Galang, Damar dan lain sebagainya macamnya, yang mana itu bikin pusing banget. Mungkin Damar belum akan balas dendam yang gimana banget, tapi kan akhirnya tujuannya jelas. Damar pengen ngambil Sasa. Suka gak suka dengan cara baik atau buruk, ya Damar pengen ambil Sasa, itu intinya. Sehingga pada akhirnya ini kan gak bisa dibiarin ya teman-teman. Dan mau gak mau pun juga harus ada sesuatu yang bisa dilakukan, supaya orang-orang seperti Damar ini tuh dan juga Aksa tuh gak semakin nekat. Terutama Galang teman-teman. Kalau Damar tuh ya karena dikomporin aja, sama kayak Aksa.
karena dipanas-panasin jadi marah aja. Sedangkan kan semua ini adalah idenya Galang. Jujur, karena balik lagi teman-teman, cukup nggak menyangka aja. Dan Galang tuh di sini memang licik dan agak sedikit pintar. Jadi karena tahu Aksa cemburu sama Damar dan tahu Damar suka sama Amira, bener-bener dihajar satu persatu aja. Sengaja banget nih. Pokoknya gimana caranya Damar dan Aksa diaduin, Damar dan Aksa harus ada konflik. Jadi biar Galang tuh bisa dalam tanda kutip menghancurkan rumah tangga Aksa dan juga Amira tanpa Galang harus ikut campur. Gila ya teman-teman, udah kayak zaman company dulu lah. Belanda ketika dulu ke Indonesia, menduduki Indonesia dengan cara adu domba gitu teman-teman. Benar-benar parah banget. Makanya ini tuh benar-benar harus banget kita butuh bantuan Basian Rahardian untuk bisa gimana caranya ngebantu juga. Terlebih lagi Basian pun juga entah mendengar pembicaraan dari dari Galang atau siapa gitu ya, yang pasti ini bakal ngebantu juga. Apalagi setelah Aksa berhasil mengeluarkan Basian dari penjara tuh hubungannya semakin membaik antara keduanya, sehingga Pak Basian bisa diandalin lagi lah. Karena kan di momen-momen kayak gini kita butuh orang tambahan ya teman-teman. Apalagi Zaki pun juga agak mulai fokusnya tuh sekarang ke Lana. Kenapa? Karena Lana ini tuh ternyata dapat KDRT dari mantan pacarnya lah ibaratnya. Dan ini kan wajib ditelusuri siapa nih sebenarnya mantan pacarnya. Apakah mantan pacarnya adalah Galang? Atau justru mantan pacarnya adalah Damar? Atau karakter baru yang bakal masuk? Kurang lebih kayak gitu. Ini kan pada akhirnya bikin Zaki tuh fokusnya agak berubah ya kepada Lana. Tetap bakal bantu Aksa, tapi kan Aksa sama Amira di tengah-tengah konflik yang terus menghantui mereka datang dari Suster Endah ini kan harus tetap berhati-hati teman-teman. Gak bisa sembarangan juga. Karena kalau sembarangan ya akan berbahaya juga. Apalagi sangat detail sekali bagaimana kejahatan dilakuin. Bener-bener ngomporinnya tuh jelas banget. Bahkan Mimin yakin kalian semua pun juga pasti bakal dibikin emosi sama kelakuan Suster Endah di episode malam ini. Karena bener-bener ngaco banget. Kelihatan banget pengen ngancurin rumah tangga Aksa dan Amira. Pengen ngancurin hubungan antara bos dan karyawan, antara Aksa dan juga Damar. Dan semoga aja sih bisa diberesin ya secara perlahan. Tentu gak akan bisa diberesin malam ini. Namanya juga sinetron pasti akan berkepanjangan ceritanya. Tapi semoga ada titik terangnya juga. Kita benar-benar butuh orang seperti Adam. Apalagi nanti pun juga Bidan bakal datang ya teman-teman. Tentu ini menjadi sebuah hal yang harus dan patut untuk ditunggu juga. Akan ada hal apa lagi yang datang kepada Aksa dan juga Amira. Ngelihat Suster Endah datang aja tuh, wah ini gila sih teman-teman, nekat banget, pura-pura menangis. Ternyata pas saya dibagi gini bla bla dan sebagainya macam itu, wah parah banget. Makanya ini mudah-mudahan aja ada titik terangnya juga, bisa diraba lah satu persatu permasalahannya. Semoga biar nggak berkelanjutan juga, karena kasihan sama Aksa dan juga Amira yang harus terus-terusan diganggu teman-teman. Karena kan kalau Sasa ini adalah anak kandung mereka, kan kasihan harus diambil dan lain sebagainya macamnya. Emang nggak bingungin ya? Inseminasinya nggak pernah terjadi, tapi dibilangnya ditukar gitu. Capek banget sebetulnya. Tapi semoga aja cerita Mimin ini bisa bikin teman-teman nggak bingung juga dan bisa mengerucutin lah permasalahan itu seperti apa. Dan pada intinya sekali lagi inseminasinya nggak pernah terjadi teman-teman. Jadi dari Aksa ya tetap nih buat istrinya, dari Damar pun juga ya tetap buat istrinya, nggak ada yang tertukar. Ini cuman propaganda aja lah ibaratnya dari Suster Endah untuk menghancurkan dan untuk komporin, ngadu domba lah Aksa dan juga Damar. Ngeri ya teman-teman. Dan semoga aja sih Basian bisa ngebantu di episode malam ini. Apalagi dengan Basian yang mengetahui beberapa hal. Semoga aja bisa segera bangkit dan bisa benar-benar ngebantu Aksa dan juga Amir. Apalagi status Basian tuh sekarang udah bebas, free. Jadi nggak ada kata-kata buronan lagi. Dan ini pasti bakal memudahkan Basian untuk bisa menangkap Galang. Karena kan Galang ini nggak bisa dipungkiri, walaupun sering kabur-kaburan, pinter banget buat ngeles ya, buat kabur dari segala berbagai macam masalah. Tapi status Galang ini tetaplah seorang buronan, yang mana Galang pun juga nggak akan pernah bisa hidup tenang. Jadi kita tinggal nunggu aja nih, seberapa berani karakter-karakter baik di sini tuh untuk menggerebek Galang di rumahnya Hilda. Kesel ya, padahal Galang ini bersembunyi di rumahnya Hilda, tapi seperti nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa benar-benar mengetahui, padahal itu di sana. Harus nunggu Reno dulu nih teman-teman kayaknya. Tapi apapun itu, semoga aja bagaimana semua kedok dari Suster Endah pun juga bisa terbongkar.
Kalaupun memang benar Galang bisa terbongkar juga, kalaupun juga orang lain bisa terbongkar juga. Jadi memang ada dua orang yang dicurigai, Galang dan juga mantan pacar dari Dokter Lana. Siapakah orangnya? Kita lihat saja di episode malam ini dan juga besok. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!